kembali lagi di podcast TTS. Kali ini saya Salsabila Putri yang akan menemani Anda dalam perbincangan kali ini. Nah, kali ini saya tidak sendiri karena kita kedatangan narasumber yang akan membantu kita dalam membahas tema yang mungkin terdengar sederhana tetapi sebenarnya sangat dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Halo. Aku Mana Najwa, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 24. Nah, pernah nggak sih teman-teman kalau lagi nongkrong sama PDKT-annya, pasangannya, keluarga, atau bahkan teman, obrolan kalian tuh sering lompat-lompat dari obrolan politik, ke ekonomi, terus ke konflik internasional atau isu-isu yang lagi viral di media sosial. Di sini tuh pasti kan semua orang mempunyai pendapatnya masing-masing, terus pengen terlihat yakin dan ikut berkontribusi dalam menyikapi dari isu tersebut gitu ya. Dalam hati itu sebenarnya cuma ada satu jawaban ya sebenarnya, yaitu saya tidak tahu gitu. Tapi kalimat ini tuh semakin sangat sulit untuk dikatakan atau semakin langka di era sekarang gitu ya. Karena tuh pasti apalagi Gen Z gitu ya, dia tuh merasa bahwa kayaknya kalau aku mengatakan itu saya tuh bakalan terlihat kurang pengetahuan, kurang wawasan, atau bisa dibilang kayak duh aku bodoh banget nih gitu kan. Nah bahkan ada juga orang-orang yang cuman pengen ikut campur untuk ngobrol sama rekan-rekannya sehingga cuman mengulangi beberapa kata dalam informasi tersebut gitu. Di episode kali ini kita tidak akan membahas sesuatu yang sederhana, tetapi hal ini tuh semakin langka untuk diucapkan karena balik lagi gengsi Gen Z itu semakin gede gitu. Kalau diperhatikan sekarang tuh tekanan sosialnya tuh cukup tinggi gitu, seolah-olah kita tuh harus punya opininya tersendiri dari suatu informasi tersebut atau isu. Nah, kalau ada isu yang viral melonjak gitu ya, kita tuh kan harus cepet-cepet kayak, aku harus berkomentar nih, aku harus tahu si konflik ini tuh kemana gitu. Kalau tidak, ini tuh kan dianggapnya tuh tidak peduli ya, atau kita tuh kayak ketinggalan update lah dari berita tersebut gitu. Nah, hal itu tuh kenapa sih bisa terjadi gitu? Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya kita tuh sekarang hidup di era dimana kita tuh harus serba cepat semuanya, tanpa kita harus mengetahui dulu dasarnya seperti apa atau pemahamannya seperti apa. Ini pun menjadi salah satu, menurut saya juga salah satu kesalahan berpikir manusia, di mana kalau melihat dari perspektif etika filsafat sendiri, memang relevan sekali sama etika filsafat yang membahas tentang manusia itu ingin divalidasi lah, butuh validasi gitu. Maka dari itu era yang sekarang disebutnya saya tidak tahu, tidak mau mengutarakan itu menjadi budaya yang aneh menurut saya di era sekarang itu, mungkin seperti itu. Nah, menariknya, jadi masalahnya tuh bukan karena orangnya tuh tidak tahu, tetapi karena orangnya tuh merasa terlihat pengen tahunya tuh cukup tinggi gitu ya teman-teman. Lalu menurut saya, satu penyebabnya ini tuh adalah informasi sekarang tuh sangat mudah untuk didapatkan dan semakin cepat gitu ya. Sehingga kita tuh tinggal buka media, tinggal scroll dan kita tuh langsung mendapatkan informasi yang pengen kita cari gitu. Lalu merasa kita tuh sudah memahami dari isi informasi tersebut. Sebenarnya menanggapi ya tadi Kak Sabil yang udah disampaikan sama Kak Sabil sendiri itu jebakan buat kita sebenarnya. Karena di era sekarang itu kita merasa kita melihat informasi itu berarti kita paham akan informasi itu sendiri. Sedangkan tidak sama sekali gitu, padahal kita cuma melihat secara garis besar atau mungkin dari komentarnya saja, tapi kita merasa paling tahu akan isi konten itu atau misalnya berita-berita terkini. Mungkin seperti itu ya Kak Sabil ya. Nah, kadang juga kita suka males untuk baca sehingga caption yang ada di media sosial dalam postingan tersebut tuh sering kayak
udah deh kan ada video, atau enggak kayak ya kan ada komentar, mungkin dari komentar itu kita sudah paham untuk menanggapi dari informasi tersebut, padahal kadang dari caption itu kan sudah dijelaskan ya bahwa si informasi itu kayak oh informasinya itu seperti ini loh, tapi banyak sekali orang-orang yang langsung kayak nge-cut itu semua karena komentarnya tuh yang ada yang nyinyir, ada yang kayak gini-gini gitu kan. Betul. Nah, jadi sebenarnya tuh yang sering terjadi adalah suatu ilusi pengetahuan gitu ya. Betul. Sebenarnya kembali lagi kepada pengetahuan yang awal kita tadi bicarakan juga, bahwa dasarnya manusia itu memang makhluk yang ingin tahu. Apaan tuh? Ingin serba tahu. Dan di kalangan Gen Z ini sekarang juga, saya merasa teman-teman saya juga ya, apalagi di kelas atau misalnya di obrolan tongkrongan, mereka merasa semua informasi yang mereka lihat di sosial media itu mereka tahu gitu, sampai mungkin kalau misalnya ngebahas artis sampai keluarganya siapa, temennya siapa, atau circle-nya siapa, mereka bahkan selingkuhannya juga. Ya betul, gitu. Mereka pasti tahu gitu siapa, tapi di balik itu semua yang saya lihat gitu, mereka hanya sekedar tahu tapi tidak paham apa yang diberitakan atau apa yang diisukan. Mereka hanya tahu latar belakangnya, atau mereka hanya tahu isu yang sedang dibahas tanpa mereka melihat atau berbagi perspektif menurut mereka gitu. Sehingga saat obrolan itu berlangsung pun mereka merasa ya udah, orang gua udah tahu kok, ngapain harus kalian jelasin lagi, atau ini gua udah paling tahu nih, gua udah jelasin ke lu juga sekarang jadi tahu. Mungkin seperti itu ya harusnya sekarang. Mungkin karena balik lagi ya ke Gen Z kan gengsinya tinggi, dan dia tuh tidak pengen kalah saing dalam mencari suatu informasi gitu ya. Jadi pengennya tuh kayak oh ya aku informasinya kayak gini, dan kalau ada tanggapan lain tuh kadang kita sulit untuk mengutarakan itu gitu ya. Nah, menariknya saya justru sering menemukan orang-orang yang benar-benar seperti ahli atau lebih hati-hati saat berbicara gitu. Kenapa sih hal itu kadang bisa untuk lebih hati-hati, kadang juga kita tuh kayak ya udah gitu, gue tuh kayak gini gitu orangnya, nggak mau menerima kritikan lagi gitu. Mungkin itu adalah salah satu etika yang harus dimiliki manusia ya. Kembali lagi, gimana kita harus mengerti dan memahami apa yang kita tahu atau apa informasi yang kita dapat gitu. Sepertinya kalau untuk Gen Z sekarang itu untuk mengakui saya tidak tahu itu memang berat mungkin ya. Yang pertama mungkin tadi sudah disinggung juga ya, gengsi itu, apalagi di era yang sekarang kita memang bergulir atau bergelut langsung dengan sosial media, media sosial itu memang membuat kita merasa kita tahu semuanya, tapi sebenarnya kita tidak tahu apa isi dan apa maknanya di situ. Tapi kembali lagi, etika yang harus dimiliki seorang manusia itu ya menghargai lawan bicara, atau misalnya juga memberitahu kalau kita tidak tahu gitu. Itu menurut saya itu salah satu etika yang harus dimiliki kita gitu, agar kita kedepannya makin bisa lebih tahu apa yang kita tidak tahu, dan kita juga terbuka gitu akan pendapat orang lain seperti itu. Ya bisa dibilang kayak untuk mengatakan ketidaktahuan ini tuh sebenarnya bukan suatu kelemahan ya. Tetapi ada hubungannya dengan tema hari ini ya, bahwa apa hubungannya antara keberanian mengatakan saya tidak tahu dan kewarasan di era post-truth ini gitu. Kembali lagi ya, membahas Gen Z ini yang memang sangat sulit gitu ya, kita istilahnya kita kendalikan gitu. Entah dari cara berpikir atau cara mereka berkomunikasi pun kita kadang merasa ini baru nih kayak gini nih di era sekarang. Tapi yang saya rasakan di era sekarang, kenapa mereka tidak mau mengatakan saya tidak tahu atau saya nggak mengerti itu karena algoritma yang mereka lihat atau di media sosial yang mereka baca pun mereka merasa mereka sudah tahu semuanya. Untuk apa mereka mengatakan saya tidak tahu, tapi sedangkan mereka memang paham betul apa yang mereka lihat gitu. Dan di era sekarang pun memang Gen Z itu terpatoknya mungkin karena teman-temannya tahu isu ini, teman-temannya tahu isu itu, tanpa mereka
sadar gitu bahwa kalau misalnya saya bilang nggak tahu, saya dapat ilmu lebih nih gitu, dan tanpa kita sadari pun itu salah satu cara berpikir manusia agar kita bisa banyak tahu. Dan kan awal manusia pun dari tidak tahu menjadi tahu kan, itu betul. awalnya kita belajar. Cuman di era sosial media sekarang yang sangat marak, menurut saya memang susah sekali untuk Semakin mengatakan sulit ya, karena mereka merasa kayak ya sudah saja, kayak sudah tahu semua dan tidak harus ditanyakan lagi, mungkin seperti itu. Jadi bisa dibilang mengakui ketidaktahuan ini tuh adalah suatu bentuk perlawanan terhadap budaya so tau ini gitu ya. Nah, mungkin setelah mendengarkan beberapa perbincangan dari kita berdua pada episode kali ini, ada satu kalimat sederhana yang harus benar-benar kalian biasakan, yaitu saya tidak tahu. Bukan karena kita tuh malas berpikir atau bukan karena kita tuh tidak peduli dalam suatu isu atau informasi yang lagi viral, tetapi karena kita tuh menghargai suatu kebenaran ini tuh lebih tinggi daripada rasa gengsi. Di zaman kita ini tuh semua orang berlomba-lomba untuk terlihat paling pintar, tetapi kalian juga harus mengetahui kemampuan batas diri Anda tuh sampai mana gitu ya. Mungkin ada beberapa patah kata yang mau ditambahkan oleh Kakak Amanda. Mungkin sebelum kita mengakhiri ya episode TTS kali ini, saya hanya ingin mengingatkan untuk kalian di luar sana, tidak hanya untuk Gen Z deh, untuk semua yang menggunakan media digital gitu, media sosial juga, saya hanya ingin memberitahu atau mengingatkan ke kalian bahwa mengatakan saya tidak tahu itu bukan sesuatu hal yang susah loh, bukan sesuatu hal yang membuat kita terlihat bodoh atau mencemooh orang loh. Kata-kata itu keluar itu dimana kalian merasa kalian itu terbuka dan ingin tahu segalanya. Jadi menurut saya ketidaktahuan itu harus diberitahu dengan sesuatu yang ada. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin kalau misalkan emang kalian tuh tidak paham, tidak tahu, mungkin kalian tuh harus banyak-banyak belajar dari satu kesadaran gitu ya, kayak oh aku tuh kurang paham nih dari si isu ini atau dalam masalah tersebut. Kalian tuh harus terus-terus belajar karena apa yang sebelumnya kita belum pahami, kalau kitanya ada usaha untuk belajar, untuk mencari tahu, kedepannya tuh semakin bisa untuk mengatakan isu-isu yang lagi viral dengan kalian tuh pede untuk menyampaikannya karena kalian tuh sudah belajar, sudah tahu informasi ini tuh sebenarnya apa yang terjadi. Saya Salwa Sabila Putri ya, kita tutup podcast kali ini. Terima kasih untuk Kakak Amanda telah membantu kita untuk membahas perbincangan yang emang sulit ya di era sekarang gitu ya. Pokoknya untuk teman-teman untuk tetap kritis, untuk tetap rendah hati, tetap waras di era post-truth ini gitu.